Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para kiai, para asatiz, para hujjaj dan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Miftahul Khair. Marilah kita buka pengajian kita dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu diberikan keberkahan, penjagaan, taufik dan hidayah serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesuksesan di keluarga kita dan anak keturunan kita, dan dijaga dari segala penyakit dan orang-orang yang berbuat jahat. Juga kita membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Dimyati dan Kiai Haji Ilyas bin Sirin, serta seluruh kerabat kita, rekan-rekan kita yang telah mendahului kita, semoga semuanya ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama para nabi, para wali-wali, para mujahidin, wasyuhada, wassolihin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah, wal khulasatu anna du'a kadawa qad yu'assiru wa qad la yu'assiru. Kullu dzalika mu'allaqun bi masyiatillahi wa la yu'aridul qadr. Kesimpulannya tentang masalah doa ini adalah diperumpamakan seperti obat. Obat itu ada sembuhnya, kadang-kadang enggak, ya. Semua itu tergantung kepada kehendak Allah Ta'ala dan tidak bertentangan dengan takdir. Tetapi ada keistimewaan doa ini, tidak seperti obat, lebih dari itu, ya. Pertama, kalau kita perhatikan dari penjelasan syariah dari Al-Quran dan Sunnah, apa? Doa itu ibadatun yusabu 'alaihal abdu wa illam yahsul lahu ma talab. Doa itu udah ibadah, ketika kita doa saja langsung dapat pahala. Apalagi kalau dikabulkan, dapat juga yang kita pengenkan. Nanti ada keterangannya, lebih lagi dari itu. Nah, jadi nggak ada ruginya doa, ya. Kalau berobat masih ada, udah capek-capek, udah beli obat, nggak ada hasilnya, ya. Nah, kalau doa, walaupun nggak kelihatan yang kita pinta, tapi pahalanya sudah pasti, ya. Pahalanya sudah dapat tuh. Walaupun yang kita minta belum dapat. Nanti kenapa tidak dapat? Nanti ada penjelasannya berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Rawahu Tirmidzi. Doa itu adalah sumsumnya, intinya ibadah. Karena doa itu adalah kita merendahkan. Doa itu artinya permintaan dari yang pihak yang rendah ke pihak yang lebih tinggi. Nah, itu namanya doa, ya. Maka ketika kita berdoa, sama saja kita beribadah sama Allah. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena itu para ulama sangat-sangat menjaga diri jangan minta sama orang. Kenapa? Kalau minta yang pemilik orang, kenapa kita makin minta sama orang? Nah, jadi kalau dikasih dia terima, tapi minta enggak, gitu, ya. Kenapa? Kita biasakan minta itu, permintaan itu adalah merendahkan diri. Jadi merendahkan dirinya kita hanya kepada Allah Ta'ala.
apa-apa kepada Allah. Prosesnya bisa lewat kanan kiri. Nah, itu tidak masalah karena memang kita manusia, ya. Karena inti dari doa beribadah itu adalah kita merendahkan dan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pihak yang paling berkuasa atas kita, yang pihak yang memberikan permintaan kita. Dalam hadis lain Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi semua ibadah kita ini kalau kita perhatikan isinya doa semua. Tapi doa yang dikemas, ya, doa yang dikemas, dan itu juga sebagai pendidikan bagi kita bahwa doa itu harus dengan bentuk yang baik. Kalau kita mengajukan anggaran saja harus pakai proposal, harus pakai map yang bagus, harus pakai prosedur dan sebagainya. Nah, apalagi kepada yang paling menguasai. Pejabat aja nggak mau kalau tidak perlu prosedur. Di tengah jalan, Pak, minta sumbangan. Hah? Ini orang nggak ada akhlaknya. Tengah jalan minta sumbangan, ya. Walaupun memang kewajiban dia untuk menyumbang atau memberi. Ada anggarannya. Tetapi kalau kita di tengah jalan tiba-tiba ngomong gitu tanpa babi ibu langsung minta, itu bisa ditangkap. Itu nih orang ini apa nih, ya, pembegal, perampok atau apa. Maka kita diajarkan dari awal kata-katanya, ya, bagaimana sikapnya dan sebagainya. Itu semua adalah prosedur untuk memohon kepada Allah. Yang kedua, anna du'a al-mustajabah ghaliban ma tawaffarat fihi sifatut tadiyah. Kemudian doa yang mustajab biasanya nih, ya, ada sifat-sifat yang berikut ini. Pertama, ayakuna ta'amu da'i halalan. Bahwa yang berdoa itu makanannya halal. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan begini, ya, ada orang ar-rajulu yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadahi ila sama. Ada orang yang senang ibadah, senang melakukan rihlah, ziarah kemana-mana gitu, ya, sampai dia kecapean. Kemudian dia merasa udah melakukan yang terbaik, kemudian berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Allah, saya minta nih, saya udah begini dan begini. Tetapi apa? Enggak diterima. Nah, kenapa? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram juga. Wa ghudhiya bil haram, makanannya haram juga. Fa anna yustajabalah, maka bagaimana mungkin dikabulkan? Ya. Jadi ada ini rawahu Muslim, hadisnya sahih. Ada juga sabda Rasul untuk Sa'ad, minta, ya Rasulullah, bagaimanakah supaya doa kita itu makbul? Maka Rasulullah bersabda, atib mat'amaka takun mustajab da'wah. Perbaikilah makanmu, bukannya gizinya diperhatikan, bukan, ya. Bukan 4 sehat 5 sempurna. Maksudnya altib itu carilah makanan yang halal. Karena inti dari dikabulkannya kita semuanya itu adalah makanan. Bahannya, bakarannya di dalam apa? Kita aja kalau motor, mobil itu dikasih Pertamax turbo itu kenceng, nggak ada apa tuh, nggak ada sampahnya. Tapi kalau dikasih premium, penyakit, itu aja mau dibuang premium udah tuh. Kenapa? Ini penyakitnya gara-gara dia nih, premium. Itu kita aja begitu, milih yang terbaik, yang turbo. Wah, nanti ada lagi yang lebih lagi katanya, oktannya 100 lebih. Dari kelapa sawit gitu, bisa diubah, pantesan jadi mahal minyak, ya. Udah jadiin bahan bakar, ternyata bisa lebih dari 100 lebih oktannya. Jadi nggak ada sisanya pembakaran. Jadi mobil, kendaraan aja itu kalau ada sisanya kotor itu langsung berebet, mau cakep kayak apa. Maka makin canggih kendaraan itu harus dikasih bahan bakar yang kelasnya tinggi. Nah, kita ini makin canggih, kita itu harus diisi bahan bakar yang terbaik. Bukan kita ini selama ini 4 sehat 5 sempurna, itu kalau duniawi. Kalau orang soleh dilihat, dihitung dari manakah ini, ya.
Ada waktu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, dapat ada pembantunya bawa makanan, dia makan aja. Akhirnya pas udah dimakan baru sadar, dari mana nih tadi kita makan aja nih? Dari itu tadi. Wah. Dan ternyata dia pikir-pikir subhat ini kalau model begini, ya. Subhat ini langsung dia korek. Dia muntahin. Katanya kalau saya mati mendingan saya mati katanya daripada nggak muntah tuh sampai begitu. Yang udah di perut dia keluarin. Jangan sampai apa? Jadi darah. Kalau udah jadi darah susah udah, ya. Berpengaruh semuanya, ya, berpengaruh semuanya. Nah, itu seperti itu menjaganya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ayyakuna da'i muti'an lillah. Kemudian juga yang berdoa itu taat kepada Allah. Faqad qala Allah azza ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan berikan orang yang berdoa itu apa yang dia minta. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Tapi penuhi dulu perintah untuk beriman, untuk beribadah, untuk ikhlas dan sebagainya. Wal yu'minu bi, dan beriman dengan baik, ya. Bukan hanya minta aja. Permintaan itu gampang, nggak diminta aja dikasih. Apalagi memang minta. Nah, tapi siapa dulu yang minta, ya? Yang ketiga, Allah yad'u bi ismin wala qati'ati rahim wala bi mustahil. Enggak mendoakan yang buruk-buruk. Mintanya yang haram atau mutusin keluarga. Benci banget sama keluarga sampai didoain, mati dulu. Ya. Nah, itu enggak dikabulin tuh, ya. Wala bi mustahil. Mustahil dia pengen muda lagi. Mustahil. Udah usianya segini pengen muda lagi, ya. Enak kali jadi anak muda lagi. Wah. Mustahil itu, ya. Nah, itu nggak dikabulkan, mau nangis-nangis juga, ya, paling dapatnya dalam mimpi nanti, mimpi muda, tapi pas balik, pas udah bangun, segini lagi, sama, ya, mimpi aja, ya. Kemudian Allah yastajil, enggak minta cepet-cepet, tuh, seperti da'autu walam yustajab, saya doa, zikir tiap hari kok nggak begini-gini aja, nah, ya, itu justru tanda-tanda nggak dikabulin tuh, ya. Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah akan berikan pengkabulan selama dia nggak minta cepat-cepat. Ya, nggak dikte Allah, kita tugas kita minta. Misalnya begini, qad da'autu falam yustajab li. Saya doa udah lama udah zikir Ustaz, nggak ada gunanya tuh zikir itu tuh. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini, ya. Padahal tuh namanya doa itu semua dikabulkan pada intinya. Tetapi bentuknya itu enggak seperti yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan itu kita minta apa dapat tuh, ya. Minta ini dapat, itu berarti dikabulin tuh. Ya. Didoain sama syekh atau sama kiai terus terbukti, wah, itu keramat itu dia. Wah, ya, keramat. Nah, ternyata pengkabulannya itu enggak seperti itu, enggak semuanya begitu. Ada juga yang begitu, ada. Tetapi ada 4 kemungkinan pengkabulan itu. Pertama, ayyu'ta qad yu'ta aina ma talab. Dia dikasih benar-benar yang dipinta. Ya. Benar-benar yang apa namanya? Yang dipinta itulah, minta jodoh. Apalagi sudah diincer, mintanya dia dikasih. Ya. Benar, wah, alhamdulillah dikabulin, ya, benar katanya, ya. Qad yu'ta khairan mimma sa'al. Ada juga yang diberikan dan lebih baik daripada yang diminta, ya, lebih baik daripada yang diminta. Ada, ya, dari sahabat Nabi SAW yang istri meninggal, ya, kemudian istrinya itu mengadu kepada Rasulullah SAW, ya, bagaimana ini, saya ini sudah ditinggalkan dalam keadaan janda. Maka Rasulullah SAW bilang, engkau akan diberikan yang lebih baik darinya. Oh, sahabat Nabi lebih baik daripada sahabat Nabi siapa? Ternyata Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita tidak diberikan
yang kita minta, nah, kita sekarang udah GR, berarti ada lebih yang lebih lagi. Nggak perlu putus asa nih kalau yang apa, yang pada jomblo-jomblo ya, pas yang diincar itu nggak dikasih sama Allah, berarti disiapkan yang lebih baik lagi. Wah, gitu kan. Atau yang kita minta apa, dikasih yang lebih baik lagi. Kalau nggak dikasih, nah gitu. Jadi harus optimis terus ya. Karena nyelos di sini akan dikasih yang berikutnya. Atau yang ketiga, ya, qad yudfa'u anhu minasu mislu ma talab. Atau dia diselamatkan dari kejahatan atau keburukan seperti yang dia minta. Dia mintanya kebaikan, tadi mintanya rezeki apa nggak dikasih. Tapi dapatnya apa? Dia selamat. Seharusnya celaka, hancur, mati. Enggak, keserempet doang. Nah, kalau kita keserempet, alhamdulillah. Jangan-jangan sebetulnya Allah nyiapin kita terbalik. Diserempet doang. Nah, gitu ya. Jadi optimis terus. Alhamdulillah ini doa kita dikabulkan. Yang seharusnya terbalik, keserempet doang. Nah, gitu ya. Au aksar, atau lebih lagi. Yang kita cerita ya, yang pengantin baru, malaikat itu udah mencabut, udah laporan sama Nabi. Udah Nabi itu, Nabi Musa udah ketar-ketir, ya Allah, tuh orang lagi keramaian. Ntar pagi-pagi jadi mayat, kan sedih banget ya. Udah habis biaya, udah habis ini, ujung-ujungnya mati pagi-pagi. Ternyata pagi-paginya pada ketawa-ketawa. Maka dia bingung, nanya lagi sama malaikat. Nah, nggak jadi emang itu. Ya. Ternyata enggak. Kenapa? Gara-gara dia ngasih makan orang fakir miskin. Wah. Jadi fakir miskin itu cuman untuk apa itu? Mungkin dia ya supaya berkah perkawinan ini. Ya. Ternyata diselamatkan dari kematian. Berarti lebihnya dikasihnya lebih bagus lagi daripada sekedar istilahnya itu kita hidup berkah. Lebih yaitu apa? Mati, selamat dari mati gara-gara dia memberikan kebaikan sumbangan. Ya. Au yukhaffaf anhul bala. Dikeringankan balanya. Namanya manusia itu pasti ada cobaan. Nah, kalau kita dapat cobaan, alhamdulillah ya. Yang kena Covid, alhamdulillah cuma sekali, ya gitu ya. Atau alhamdulillah sembuh, ya. Ya atau alhamdulillah nggak kena, cuma pilek doang, ya ada juga. Jadi mungkin diringankan, seharusnya kena tapi nggak kena. Atau kena parah, tapi cuman begitu doang, rasain doang, ya. Sesek hilang. Nah, itu salah satu hasil dari doa, ya, dari doa kita itu. Qad yuddakharu lahu ajru du'a wa thawabuhu ilal akhirah. Atau nggak kelihatan nih begini-begini aja hidup kayaknya. Kalau kita lihat ya, ini nggak ada perubahan setiap hari kita ke masjid. Nah, ternyata full disimpan semua. Pahalanya di akhirat, ya, pahalanya di akhirat. Jadi ada yang ditujukan itu ketika mau mati itu ditujukan bangunan megah, bangunan istana, ada juga begitu ya. Ada ditujukan juga bidadari. Itu tapi mau mati, jangan sekarang ya. Kalau ditunjukin sekarang kita nggak mau hidup udah, ya nggak mau hidup, udah malas hidup. Hidup begini-gini doang misalnya kan. Dikasih bidadari, ya udah malas udah ngeliat yang di rumah. Kenapa? Bidadari udah nungguin, gitu kan. Atau istana yang megah, udah lengkap peralatannya. Maka ngeliat yang di sini udah malas. Jadi kadang-kadang orang alim itu udah malas hidup sebetulnya, ya. Kenapa? Ya dia tahu segini doang udah dunia dah. Ngatain Sayyidina Ali bin Abi Thalib, makanan yang paling enak apa? Minum, ya, minum air putih. Itu paling apa itu? Paling murni gitu. Yang lain-lain itu ada ini. Nah, yang paling apa namanya? Bersih ya. Enggak ada campuran apa-apa, air putih. Tapi air putih ini penjahat, mabok-mabok, koruptor, semua minum air putih. Jadi makanan, rezeki yang paling enak aja itu semua ngerasain. Jadi nggak ada aneh-anehnya, ya. Ya. Dan seterusnya kalau diceritain jadi, ya, ada yang aneh. Ya. Atau beginilah, diceritain aja dah, ya. Atau yang apa namanya? Hubungan suami istri katanya, ya.
kelihatannya itu sangat menarik sampai orang dilakukan apa saja, ya, sampai ditabrak-tabrak demi apa? Ujung-ujungnya apa? Cuman pertemuan tempat kencing sama tempat kencing, kata beliau gitu ya. Ya, cuman segitu ujungnya ternyata, ya, tempat yang kotor ketemu tempat yang kotor. Ya, ini karena ilmu kita sampaikan ya. Kata beliau begitu, ya. Kata beliau begitu. Baik. Kemudian, jadi orang-orang yang tidak dapat kelihatan hasilnya di sini, ya, itu kita berhusnuzon itu sedang disimpan di akhirat kelak, ya, di akhirat kelak. Nah, kalau orang-orang soleh seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi, ya, ketika mau meninggal itu sampai beliau melihat sosok-sosok yang jemput, yang dia senangi siapa? Rasulullah, terus Sayyidah Zainab, Sayyidah Nafisah, yang selama ini dia selalu dia sebut karena beliau itu masih ahlul bait, ya. Sampai Sayyidah Zainab, Siti, gitu ya. Kelihatan. Karena apa? Yang nggak ada jarak. Kalau sudah roh itu nggak ada jarak, ya, nggak ada jarak. Karena itu kita selalu tadi dalam khutbah itu kita bersalawat. Nah, salawat itu kata Rasulullah SAW, fa inna sallu alayya fa inna salatakum tablughuni ainama kuntum. Ya. Fa inna salatakum tablughuni ainama kuntum. Salawat kalian itu akan sampai kepadamu dimanapun kalian. Berarti udah lepas dari jarak itu, udah dunia akhirat. Nah, sekarang kita salawat itu nyambung kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu alamnya udah nggak dibatasi lagi, udah alam duniawi. Kalau kita masuk, masa sih? Padahal sekarang di dunia aja kita sudah tinggal nelpon, ya. Di luar negeri itu tinggal nelpon WA sampai dari dia. Padahal di mana? Di Mesir. Minta duit anak. Langsung sampai. Ya, atau yang di Turki, ya, ngasih berita. Nah, dulu aneh, tapi sekarang biasa aja, nggak perlu diceritakan. Kenapa? Ya udah biasa. Tapi sebelum ada teknologi, mukjizat, tahu aja tuh, dia katanya anaknya begini atau siapa kejadian di sana, tahu aja dia. Ya, padahal ada komunikasinya. Kalau sekarang kita udah masing-masing sibuk sama HP-nya karena ingin tahu berita, sampai sibuk, sampai ketinggalan yang lain, ya. Dunianya kelupaan. Nah, Rasulullah SAW dan orang-orang soleh itu dapat keistimewaan, ya, dapat keistimewaan. Nah, ada orang yang meninggal, ya, meninggal, kemudian muridnya itu dikasih unjuk, ngelihat, tapi bahasa ngelihat itu nggak bisa ngomong, ya, nggak bisa ngomong. Ya. Nah, ternyata apa? Ternyata muridnya ini, kenapa guru saya ini datang ke saya terus diam aja gitu? Maka dicari, ditanya, ada apa? Itu nggak ada apa-apa tuh. Terus kemarin kapannya itu siapa yang nyediain? Si Fulan. Udah dibayar belum? Oh iya belum. Ya, belum. Akhirnya langsung dibayar. Pas dibayar nyengir bisa ngomong. Nah, jadi salah satu orang alim itu, orang soleh itu nanti dia dikasih kesempatan bisa ngomong kalau kita ketemu dalam mimpi itu ngomong, ngasih kabar, ya. Tetapi gara-gara utang kita itu masih terikat sama utang. Di antara lain itu nggak bisa ngomong walaupun kelihatan kelebatannya, ya, kelihatan kelebatannya, ya. Antara lain, ya. Jadi tergantung amalannya, Maka Rasulullah SAW itu kata beliau, ya, ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Siapapun yang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah akan kembalikan kepadaku rohku untuk apa? Li arudda alaihi salam. Maka aku akan balas salamnya, ya.
Ar-Rabi. Ar-Rabi' anna du'a lahu adabun dan bagi mura'atu. Yang keempat, bahwa doa itu harus ada beberapa etika yang harus diperhatikan. Minha taharil awqat al-fadilah ka waqti sujud wa waqti al-adhan wa inda sahari wa inda qital kufar. Jadi harus dicari waktu-waktu yang utama, seperti waktu sujud, kemudian waktu adzan, dan ketika di pagi hari ya, menjelang subuh. Nah, kemudian ketika memerangi orang kafir ya, nah, itu semuanya ada waktu-waktu yang mustajab ya. Yang kedua, ayuqaddima ala du'a al-wudu salat kama fi du'a ya. Bahwa doa itu harus dilakukan dengan wudu dan membaca selawat ya, kama fi du'ail hajat. Wudu dan salat ya, salat dulu. Salat dulu seperti dalam doa hajat. Nah, doa hajat. Yang ketiga ya, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, mengangkat tangan dan istighfar dulu dan tobat. Nah, karena itu kita astagfirullahaladzim, kemudian apa tuh? Tobat ya. Kemudian angkat tangan, menghadap kiblat. Nah, itu udah mantap itu ya. Kemudian ayabda bilhamdi lillahi wassalati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasu'al bi asma'illahil husna. Dimulainya dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Tadi kita kan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu ya kan. Terus as-salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina ya. Pertama alhamdulillah, kemudian as-salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta dengan asmaul husna ya, minta asmaul husna ya. Dengan nama-nama Allah kita sebut ya Aziz, ya Latif, ya Latif ya, misalnya kita baca ya Aziz, ya apa ya Raufur Rahim dan sebagainya ya. Kemudian menutup salawat, menutup dengan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita ucapkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kemudian menjadikan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah doa. Nah ya, tengah-tengah doa ya. Kemudian yang kelima, anna du'a al-mazlum mustajab. Doanya orang yang dizolimi itu mustajab. Walau lam tatawaffar fihi hadhihi syurut, walau kana kafiran. Walaupun syaratnya enggak. Kalau udah orang dizolimi dalam kondisi apa aja dia mustajab. Bahkan kafir. Nah, karena itu orang Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika ada zalim dari kesalahan dari gubernurnya langsung dihukum, walaupun kesalahannya terhadap orang Koptik Kristen, maka dihukum ya. Ketika anaknya itu mukul anaknya anak orang Koptik Kristen, maka dipanggil khusus gara-gara mukul doang. Lagi balap dilewatin, marah, tersinggung. Ini katanya, kamu nggak lihat ini anak orang pejabat tinggi, sini saya tampar. Kedengeran kepada Rasulullah, dipanggil, langsung bapaknya dipanggil. Ya, bapaknya siapa? Amr bin As dipanggil, ya, sahabat Nabi dipanggil. Kemudian anaknya, akhirnya sampai di sana dipukul lagi, dibalas, ya, dibalas. Nah, kemudian bapaknya mau dipukul juga, sahabat Nabi mau dipukul juga, tapi kata orang Koptik udah cukup katanya. Saya cuma segitu doang, ya. Itu jangan sampai kelebihan katanya. Nah, maka setelah itu ini jadi tanda keadilan.
Nah, jadi keadilan itu buat kesian sama anak itu. Ya, nanti kalau orang Koptik itu berdoa, doanya dikabulkan, bisa celaka anaknya Amr bin As gara-gara doanya orang Koptik yang dizolimi. Ya, baik, kita tutup pengajian kita. Semoga bermanfaat ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa nikna shalihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina wa li ikhwanina futuhal 'arifin wa waffiqna wa iyyahum fid din waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanutin wa la minal athimin wa la minal muhtadin wa la minal dhalin wa la minal mudallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.